Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Himam Nur Wahidin, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Merangin. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Pengajar praktek saya adalah Bapak Raden Mardianto. Fasilitator saya adalah Ibu Hajah Popon Masriah. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah berkenaan dengan pemahaman tentang murid. Yang kedua, itu adalah peran dari guru. Yang ketiga, pusat pembelajaran. Yang keempat adalah tujuan dari guru itu. Yang kelima, penilaian dan pembelajaran. Dan selanjutnya adalah penutup. Untuk hal yang pertama, yaitu pemahaman tentang murid. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, pandangan saya terhadap murid adalah mereka hanya menerima materi dan perintah dari guru. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik unik dan bakat yang harus dikembangkan dengan memberikan fasilitas sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan keinginan dari mereka. Apabila anak itu memiliki bakat di bidang olahraga, maka sebaiknya kita sebagai guru ataupun sekolah akan memberikan fasilitas bagaimana dia akan mengembangkan bakatnya. Yang berikutnya, dari pemahaman kita tentang murid, maka kita sebagai guru akan mempunyai peran yang sangat memberikan dampak bagi mereka. Pada awalnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap guru hanya sebagai satu-satunya sumber ilmu. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa guru seharusnya memberikan fasilitas belajar kepada murid, memberi mereka kendali atas pembelajaran mereka sendiri, namun tetap memberikan bimbingan dan tauladan terhadap mereka, terutama akhlak terpuji, sesuai dengan nilai-nilai norma agama, adat dan budaya yang berlaku. Nah, disinilah pentingnya peran guru, selain memberikan atau fasilitas belajar kepada mereka, kita juga harus memberikan tauladan, memberikan pengajaran, didikan akan akhlak-akhlak, akan nilai-nilai norma agama yang berlaku, karena ini akan berkaitan dengan moral, etika, dan akhlak dari mereka itu sendiri. Yang ketiga, setelah kita mengetahui peran dari guru tadi, maka kita berlanjut kepada pusat pembelajaran. Awalnya, saya berpikir bahwa pembelajaran itu hanya berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Jadi, guru adalah pusat semuanya dari sumber ilmu. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwasanya pembelajaran harusnya berpusat pada murid. Memungkinkan mereka menentukan sumber belajar mereka sendiri, namun dengan arahan dan bimbingan guru, serta bimbingan, tauladan, akhlakul karimah. Kalau tidak kita berikan arahan dan bimbingan, saat mereka mengambil ilmu dari sumber-sumber yang banyak sekali, nanti akan berakibat mereka akan mengambil ilmu itu secara serampangan. Filter itu penting diberikan oleh guru pada saat
pembelajaran. Selanjutnya, tujuan guru, maka ini penting sekali. Karena sebelumnya, tugas guru itu hanya dianggap mentransfer ilmu kepada siswa saja. Namun, setelah kita belajar, saya menyadari bahwasanya peran guru sebenarnya adalah membuat murid-murid itu memahami materi, membuat murid-murid itu mengembangkan akhlakul karimah, merujuk pada yang pertama adalah norma agama. Ini yang tidak bisa kita lepaskan. Jangan sampai kita lepaskan norma agama ini. Berikutnya adalah adat dan budaya masyarakat, dan menyadari manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari guna bekal masa depan mereka. Nah, ini penting sekali. Tujuan guru ini bukan hanya memberikan ilmu, namun juga memberikan materi-materi yang memberikan manfaat mereka untuk bekal mereka. Seperti ya, seperti pengetahuan-pengetahuan praktis yang terkait dengan pembelajaran kita. Selanjutnya, yaitu untuk penilaian dan pembelajaran. Pada awalnya, penilaian yang kami fokuskan yaitu hanya pengetahuan saja, hanya kognitif aspek yang dinilai. Namun setelah mempelajari modul, bahwasanya saya menyadari penilaian juga harus mencakup sikap dan keterampilan, dan pembelajaran juga harus mengikuti perkembangan dari minat serta bakat murid disesuaikan dengan kodrat zaman. Nah, inilah yang kita para guru itu harus mencermatinya. Kodrat zaman abad 21 ini harus mengikuti perkembangannya. Jangan sampai kita ketinggalan zaman, terutama dalam ketinggalan teknologinya. Untuk terakhir kalinya, penutup. Nah, hal-hal yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kita juga harus merencanakan perubahan dalam pendekatan pembelajaran. Yang pasti, kita harus menciptakan lingkungan kelas yang lebih interaktif. Tidak vakum, tidak hanya satu pada sosok guru saja, namun juga pada seluruh siswa. Dengan memberikan bahan belajar yang luas, menarik, dan menyenangkan. Yang pasti, bahan belajar itu tidak kaku buku saja, bisa berbentuk video, suara, ataupun bahan-bahan peraga lainnya, yang pastinya memberikan suatu hal yang menarik dan menyenangkan. Dan ini yang terlebih penting bagi kita sebagai guru, selalu memberikan penguatan nilai-nilai akhlakul karimah sesuai dengan norma agamanya masing-masing. Dan juga kita berkomitmen untuk menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, dan pasti sesuai dengan ajaran agama yang diadopsi Ki Hajar Dewantara sebagai bagian pemikirannya, yaitu salah satunya adalah memberikan tauladan dan juga menuntun dalam mendidik anak-anak kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada refleksi dan kesimpulan modul 1.1 sebagai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.